مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, apa kabarnya andaku yang solih dan solihah? Ustazah berharap semoga semua dalam kondisi sehat, amin. Semoga semuanya dalam kondisi senang, bahagia, amin. Dan semua semangat menghadapi tahun ajaran 2020-2021 yang dahsyat ini. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Siti Rohilah yang akan bersamai kalian dalam belajar tajwid dan tilawah Al-Quran. Baik, Ustazah akan nanya, apakah kalian selalu membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran setiap harinya? Apalagi di masa pandemi kemarin, kalian selalu ada di rumah. Apakah Al-Quran senantiasa dibaca setiap hari? Ustazah berharap semoga Al-Quran menjadi sahabat kita. Semoga kalian senantiasa tilawah Al-Quran setiap harinya. Di pertemuan pertama ini, kita akan bersama-sama memahami tentang muqaddimah ilmu tajwid. Di dalam muqaddimah ilmu tajwid, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah definisi ilmu tajwid. Secara bahasa, tajwid itu sama maknanya dengan tahsin, artinya memperbaiki atau membaguskan. Dan secara istilah, arti dari ilmu tajwid menurut Imam Ibnu Al-Jazari adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, serta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jazari yang tadi disampaikan, ada 3 kriteria membaca Al-Quran yang benar. Yang pertama adalah makhrajnya benar. Jadi ketika kita tilawah Al-Quran, setiap huruf yang kita keluarkan harus sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh, ada huruf-huruf yang keluar dari al-halqu atau tenggorokan. Ada huruf-huruf yang keluar dari lidah, ujung lidah, sisi lidah, tengah lidah, dan seterusnya. Dan yang kedua, sifatnya benar. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, membaca satu huruf, maka bersama dengannya harus keluar sifat-sifatnya. Contohnya, ada huruf yang memiliki sifat harus kuat ketika diucapkan. Ada huruf yang ketika diucapkan harus disertai dengan nafas yang keluar. Contoh ka, ta, itu harus disertai dengan nafas yang keluar. Dan yang ketiga adalah hukum bacaannya benar. Nah, di hukum bacaan yang benar, ketika kita tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, ada hukum-hukum tajwid. Ada kata-kata yang harus dikeluarkan dengan ikhfa. Ada kata-kata yang harus dikeluarkan dengan idgham, idhar, dan seterusnya. Yang harus kita pahami dari muqaddimah ilmu tajwid yang selanjutnya adalah hukum ilmu tajwid. Yang pertama adalah hukum ilmu tajwid secara teori. Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, ketika sudah ada sekelompok orang mempelajari ilmu tajwid, maka yang lainnya bebas dari dosa. Tetapi harus kita perhatikan hukum tajwid yang kedua, secara praktek, maka hukumnya adalah fardu ain. Artinya, setiap
orang ketika tilawah Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, maka harus benar bacaannya, harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sehingga bacaan Al-Quran kita sesuai dengan ketika Al-Quran itu diturunkan. Dan yang selanjutnya adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Apa tujuannya? Menjaga lidah supaya benar dalam membaca Al-Quran, atau menjaga lidah supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah, jadi berhubungan langsung dengan Al-Quran. Itu adalah keutamaan daripada mempelajari ilmu tajwid. Ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ketika kita mempelajari Al-Quran, ada keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang sebagai penolong para pembacanya. Kemudian yang kedua, merupakan amal yang terbaik. Hadis menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah mendapatkan derajat yang tinggi. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang menjadi sahabat Al-Quran, maka akan diseru di yaumil akhir nanti. Bacalah Al-Quran, di dalam hadis disampaikan, bacalah Al-Quran dan tak tartilkanlah, sesungguhnya derajat kamu itu ada pada akhir ayat yang kamu baca. Dan yang keempat adalah mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, dan mendapatkan rahmat. Ketika orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, maka Allah memerintahkan pada malaikat untuk menaungi dan memberikan tadi sakinah dan rahmat. Kemudian keutamaan yang kelima adalah mendapatkan anugerah yang sangat utama dari Allah. Nanti di yaumil akhir nanti, orang yang menjadi sahabat Al-Quran, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid, akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang sangat mulia. Baik, hari ini Ustazah akan mentalakikan surat Al-Fatihah. InsyaAllah kita sudah sangat hafal begitu ya, sudah sangat mahir membaca surat Al-Fatihah. Nanti setelah selesai Ustazah membacakan surat Al-Fatihah, silahkan kalian membaca surat Al-Fatihah, kemudian kirimkan VN ke grup Quran kelasnya masing-masing. Ya, ada beberapa yang ingin Ustazah garis bawahi di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada banyak huruf-huruf mad. Maka ketika kita membaca ada huruf madnya, itu harus dibaca 2 harokat, gitu ya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari sekarang kita baca dengan benar. Jadi tidak begini bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu harus sudah dirubah. Kita rubah, kita baca dengan baik begitu ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada beberapa huruf mad di dalam ta'awudz tadi. Jadi kadar panjangnya adalah 1 ayunan. Contoh misalkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di akhir ayat itu kita baca 4 harokat, ya. Kita baca 4 harokat. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya ada huruf mad, ya, jadi kita baca 2 harokat. Kemudian min itu 4 harokat. Ar-Rahma itu maknya 2 harokat, ada tanda alif kecil di situ. Kemudian him itu juga 4 harokat, ya. Maliki, kata maknya harus 2 harokat. Kemudian perhatikan kata yau, ya, jadi bukan yau tapi yaumi, ya, yaumiddin 4 harokat. Iyaka, iya 2 harokat, 1 ayunan tadi lamaknya. Na'budu wa iya sama 2 harokat atau 1 ayunan. Nasta'in itu 4 harokat. Kemudian ihdinas sirat, nah, ro itu ada alif kecil, artinya harus dibaca tadi 1 ayunan panjang. Siratal mustaqim 4 harokat. Kemudian siratal ladzi, perhatikan huruf za, jadi jangan dibaca allazi, ya, itu huruf zai, tapi dibaca alladzi, keluarkan lidahnya. Siratal ladzina, kemudian dikata an'amta, jadi harus jelas, tidak boleh mantul. Nah itu harus dihindari. Jadi an'amta alai, ya, dibaca laihim. Ghairil, ghai juga sama, bukan gue tapi ghai. Ghairil mag. Nah ini juga harus diperhatikan, ketika huruf ghain itu sukun maka tidak boleh mantul, bukan mag tapi mag, jadi dilangsungkan. Maghdubi alaihim walau. Nah di sini perhatikan ada huruf mad, ada tanda alisnya atau ada tanda benderanya. Ketika di hadapannya ada tasydid, maka itu harus dibaca, wajib dibaca 6 harokat. Jadi harus nanti sabar membaca sampai 6 harokat. Baik, kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahan sampai 6 harokat di akhir ayatnya. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran tajwid juga tilawah. Mudah-mudahan kita semangat ya untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.